Agenda hari ini kita akan mulai dengan tinjauan pasar. Setelah itu kita lanjutkan dengan sekilas tentang perseroan. Setelah itu kita akan lanjut dengan tinjauan operasional dan keuangan, terakhir dengan strategi bisnis 2024. Kita mulai dari ekonomi makro Indonesia. Memang di tahun Q1 2024 ataupun di 2023, perekonomian dan tingkat inflasi cukup terjaga. Kita di tahun triwulan 1 2024 mengalami kenaikan 5,1%, industri kimia, farmasi dan obat tradisional. Jadi ini hanya termasuk farmasi ke dalamnya itu mengalami kenaikan growth 8,1%. Inflasi di tahun Maret 2024 cukup stabil di 3%. Kalau kita melihat lebih dalam pasar farmasi di Indonesia. Pasar farmasi di Indonesia sendiri sebenarnya cukup flat di 3 tahun terakhir ya, 134 triliun naik ke 136 triliun ataupun 2,5% growth year on year. Pertumbuhan paling banyak di channel hospital, rumah sakit 19,5, tetapi namun apotek maupun toko obat mengalami flat 0%. Artinya adalah kenaikan dari 3 tahun terakhir ini kebanyakan di channel rumah sakit. Ya, mungkin next. Kita sekilas dibandingin dengan pasar Australia ya, karena dengan closing probiotik kita juga akan masuk ke pasar Australia. Dengan jumlah populasi yang jauh lebih sedikit, 21 juta, 20 sampai 25 juta kurang lebih. Pasar Australia itu sekitar 21 billion Australian dollar ataupun 210 triliun lebih. Dan kenaikannya year on year growth lebih besar dibandingin Indonesia di Australia itu 7%, dengan CAGR 7%. Penyebabnya salah satunya ada beberapa, seperti kita lihat di kiri ya. Saya highlight beberapa yang relevan mungkin ya terhadap Piridam ataupun Piva Group. Satu pasti karena kenaikan biaya di Australia itu akhirnya terjadilah konsolidasi ataupun pemain-pemain besar di Australia itu memilih untuk mengoutsource pharmaceutical itu ke perusahaan-perusahaan seperti Probiotek. Kedua, memang aging population lebih tinggi dibanding di Indonesia. Dan juga karena COVID, terjadilah banyak juga industri onshoring industri. Jadi kita akan melihat beberapa tahun ke depan industri farmasi di Australia ini akan mengalami kenaikan yang menurut kita akan dari 15 di 2022 15 billion AUD ke USD ke 21 billion USD di 2027. Itu sedikit tentang pasar Australia dan juga Indonesia. Kita masuk ke sekilas perseroan. Di tahun 2023-2024 ini memang kita mengalami banyak corporate action yang seperti kita sudah ketahui. Beberapa corporate action seperti penerbitan obligasi di September 2023 dan Februari 2024, dan juga kita setelah sukses selesai penyelesaian penawaran right issue di Mei 2024, dan juga kita telah menerima persetujuan untuk melakukan akuisisi Probiotek yang kita selesaikan di Juni 2024. Kita juga mendirikan dengan ada 3 pabrik di Indonesia. Kita juga mensentralisasi ataupun mendirikan R&D center di etika industri farmasi. Jadi dari segi fasilitas 3 pabrik di Indonesia dan juga 6 pabrik farmasi dan juga packaging di Australia. Next ya. Dari segi kapabilitas, kita itu mempunyai kapabilitas melakukan produksi obat dalam bentuk tablet, kaplet, kapsul, effervescent, sirup, krim, salep, injeksi,
dan juga fasilitas beta laktam dan juga non beta laktam, suplemen obat tradisional injeksi dan sterilisasi. Di probiotik sendiri kita mempunyai kapabilitas tablet, kaplet, kapsul, sirup, krim, salep, gel, powder, dan spray. Next ya. Dari segi kepemilikan perseroan, ini per 31 Mei 2024, uh, Rejuv 63,76%, sisanya dimiliki oleh publik sebesar 36,24%. Dari anak perusahaan yang bertambah 1 tahun terakhir mungkin PIVA Australia Private Limited. Next ya. Oke. Ini sedikit highlight saja. Ini sedikit highlight apa yang dimiliki oleh PIVA Group ya. Jadi dari segi distributor kita bermitra dengan 100 lebih distributor, mencakup 15.000 klinik dan apotek, bermitra dengan lebih dari 3.000 rumah sakit, dan dari segi rumah sakit pemerintah kita udah mengcover 100% rumah sakit pemerintah. Kita punya lebih dari 500 dedicated medical reps, dan juga dari segi produk kita memiliki lebih dari 200 SKU ataupun produk yang dimiliki oleh Piridam dan Holy dan Etika. Kedepannya kita akan terus melakukan partner kerjasama dengan bukan hanya perusahaan lokal, tapi lebih penting juga adalah perusahaan multinasional PMA yang memiliki produk-produk unggulan ataupun dengan teknologi yang terbaru untuk kita bisa bersinergi masuk ke Indonesia juga. Kita akan terus perkuat channel-channel kita dari segi marketing, melakukan banyak simposium, workshop, webinar, dan juga kita terus akan ikut mendukung berpartisipasi dengan program pemerintah melalui produk-produk generik kita. Selanjutnya saya dari segi produk saya mungkin minta Dr. Paulus untuk menerangkan sedikit ya. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Piridam ini apalagi dengan 3 pabrik di Indonesia mempunyai banyak varian produk. Varian produknya lebih dari 300 SKU atau stock keeping unit, di mana beberapa brand itu bukan hanya obat-obat resep, tetapi juga obat yang sifatnya consumer. Sebagian di antaranya yang diproduksi di Etika itu adalah produk-produk yang injeksi. Dan kita ketahui bersama bahwa produk-produk yang diproduksi Piridam bukan hanya produksi yang sifatnya generik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga ada yang impor seperti Sialok. Kita ketahui bersama bahwa Sialok ini adalah varian baru inovator, di mana produk ingredients-nya yang biasanya disuntikkan injeksi di lutut, tetapi khusus produk ini itu bisa diminum. Jadi memang satu keunikan tersendiri untuk pasien atau consumer yang mempunyai gangguan pada sendi lutut khususnya. Kemudian kita ketahui bersama bahwa kita cukup aktif juga di pasar e-katalog dengan produksi di pabrik Holy Pharma dalam jumlah besar, di mana produk-produknya ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di primary healthcare ataupun di rumah sakit tipe C dan D, di mana banyak sekali kasus menengah bawah yang berkaitan dengan program TB atau program kecacingan, yang kaitannya dengan untuk pemberantasan stunting. Holy Pharma cukup mumpuni di dalam kapasitas produksi dan suplai untuk pemenuhan kebutuhan e-katalog. Dan yang terakhir sekali lagi, injeksi yang kami sampaikan tadi, injeksi dari produk Etika ini adalah standar Jerman, dan khususnya memang untuk kebutuhan rumah sakit di bidang anestesi atau obat bius. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan memang ada probiotik yang nanti disampaikan setelah proses ini selesai. Terima kasih. Iya, saya lanjutin. Berikut adalah partner dan customers kita di Indonesia maupun di Australia. Di Indonesia sendiri kita berpartner dengan beberapa perusahaan, mungkin banyak yang ada nama-nama yang dikenal gitu ya. Ada Dexa Medica, Kalbe, Mepro, Nutrimax, Indocare itu vitamin ester C, Nutrimax itu vitamin surya prana,
Surya Prana, sorry, milik Surya Prana tapi mereknya Nutrimax. Ada Belico, Fresh News, dan Hexfarm. Jadi ini partner-partner kita untuk pabrik eh, yang sudah kerjasama dengan kita dalam bentuk OEM maupun marketing dan lain-lainnya. Sedangkan di Australia, di bagian kiri saya, beberapa nama yang cukup terkenal di internasional seperti Johnson Johnson, Arotex, Innova, Nature's Way, Blackmores. Ini adalah sekarang ada customer klien dari Australia, probiotek. Jadi uh, kedepannya nanti saya akan jelaskan sedikit strategi bisnis 2024. Ya, next ya. Dari segi kinerja perseroan, kita menargetkan uh, 1,745 triliun di akhir tahun 2024 secara konsolidasi dengan probiotek. Dengan target EBITDA 15%. Ini mungkin ya. Nextnya mungkin ini masih per Q1, jadi uh, kas kita 453, mungkin saya nggak bacakan kali ya, tapi uh, Q1 ini Q1 belum terreflect dengan probiotek ataupun right issue yang kita selesaikan di Q2. Ya, next ya. Nah, ke depannya. Nah, ke depannya strategi kita dengan akuisisi probiotek, kita bukan hanya sekarang melihat pasar 9 billion, 9 billion itu pasar Indonesia farmaseutika, tapi kita sekarang melihat pasar 9 tambah 21 tadi ya, kurang lebih hampir 30 billion market size. Dan juga kita akan coba uh, mengeksplor juga ke regional Southeast Asia yang memiliki pasar juga lebih besar dibandingin Indonesia secara keseluruhan. Kedua, kita tetap akan mengoptimalisasi dan peluasan penetrasi tim sales kita dengan penambahan produk uh, di Indonesia maupun di Australia. Pengembangan divisi-divisi perseroan yang belum optimal seperti divisi estetik ataupun beauty yang kita mulai 2 tahun lalu, yang memiliki outlook yang cukup bagus, dan juga kontrak manufacturing di Indonesia. Kedua, strategi kita pasti kalau kita dengan pharmaceutical ataupun consumer, kita harus memperkuat inovasi dan juga R&D. Dan semoga dengan bergabungnya 4 pabrik ya, Peridam, Holy, Etika, dan juga Probiotek akan memperkuat R&D serta kolaborasi dengan mitra-mitra perseroan di luar. Dari segi distribusi, kita juga akan terus memperkuat penetrasi jaringan distribusi kita ke semua provinsi maupun ke mayoritas kabupaten di Indonesia. Dan terakhir yang cukup penting dan krusial adalah terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga transformasi digital akan terus kita lakukan, dan juga terakhir adalah optimalisasi 4 perusahaan kita, fasilitas produksi di 4 perusahaan kita. Peridam, Holy, Etika, dan juga Probiotek. Sekian, terima kasih paparan saya siang ini. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, undangan, media, serta hadirin yang kami hormati, sebagaimana kami telah jelaskan pada tata tertib sebelumnya, pihak perseroan akan membuka sesi tanya jawab dengan dibatasi oleh 3 penanya dan atau pendapat kepada panelis Public Expose melalui Ketua Public Expose yang disampaikan melalui kolom komentar. Masing-masing penanya hanya dapat menanyakan 1 pertanyaan tanpa diperkenankan untuk memberikan pertanyaan lanjutan atas jawaban yang telah diberikan. Dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, serta Public Expose untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat melalui kolom komentar Zoom.
Jika ada pertanyaan dan atau pendapat yang diberikan secara offline juga nanti bisa mengangkat tangan. Mungkin tim boleh bantu cek secara online apakah ada pertanyaan. Secara offline apakah ada pertanyaan? Oke, kami akan memberikan slotnya kepada online dulu ya, Pak. Nanti akan kita berikan secara offline juga.
Oke, baik. Ada pertanyaan dari online oleh Ibu Syifa Kontan. Yang pertama, apa saja rencana ekspansi di tahun ini? Berapa capex yang disiapkan untuk ekspansi? Kemudian nomor dua, bagaimana dengan dividen? Apakah akan membagikan dividen tahun ini? Eh, di tahun ini kita sudah melakukan ekspansi ke Australia dan eh, prioritas kita untuk second half tahun ini adalah untuk mensinergi 4 pabrik yang kita punyain. Dari segi capex, tidak ada signifikan capex yang kita selain yang sudah kita lakukan dari segi R&D center, menaikkan capability dan juga melakukan probiotek. Tidak ada signifikan capex yang kita rencanakan sampai dengan akhir tahun. Dan secara konsol kita targetnya kurang lebih 3-4% dari sales untuk dari segi capex. Kecuali kita menambahkan pabrik ataupun dan yang lain-lainnya nanti itu akan di sharing lagi ke depannya apabila ada rencana tersebut. Terus pertanyaan kedua, apa? Dividen? Dividen ya. Hmm. Seperti yang kita sudah sharing juga di RUPS sebelumnya, tidak ada tidak ada rencana pembagian dividen di tahun ini. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari IDX, Ibu Cahya. Berapa target pendapatan dan laba tahun ini? Kemudian apakah perseroan berencana untuk mengembangkan atau meluncurkan produk baru? Iya, seperti yang saya sudah paparkan di slide yang saya share tadi, kita menargetkan 1,745 triliun revenue dengan target earning sebelum depresiasi dan lain-lainnya di 15%. Itu yang kita targetin di tahun ini. Apakah perseroan berencana untuk mengembangkan atau uh, produk baru? Kita setiap tahun itu memang terus akan mengembangkan produk baru di di Piridam, Holy maupun Etika. Jadi tetap akan kita terus mengembangkan, makanya kita bentuk R&D Center itu di tahun kemarin supaya memperkuat pengembangan produk tersebut. Dan selain dari pengembangan produk, kita juga terus melakukan pendekatan-pendekatan dengan mitra-mitra seperti Johnson Johnson ke depannya dan Mundi Pharma dan lain-lainnya untuk menghadirkan produk-produk dengan teknologi yang bagus yang baru ke Indonesia. Ada yang mau ditambahin? Oke, selanjutnya ada pertanyaan secara online oleh Pak Jordan. Bagaimana perusahaan akan mensinergikan perusahaan probiotik di Australia dengan entitas di Indonesia? Oke, saya jawab yang sinergi dan mungkin secara keseluruhan. Pastinya Bapak selalu bertanya, satu-satunya alasan dan hanya untuk kebaikan Pirida maka kita melakukan ekspansi ke Australia. Transaksi akuisisi probiotik itu, Bapak dan Ibu, berlangsung hampir 1 tahun. Jadi selama 12 bulan kami bersama tim manajemen melakukan berbagai macam cara, bukan saja dari mencari perusahaan ini, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan yang akan kami akuisisi itu tentunya mempunyai nilai tambah bagi Piridam. Jadi semua sinergi yang telah kita lakukan, semua rencana sinergi yang telah kita lakukan selama 12 bulan ini sampai dengan akuisisi telah kita rencanakan dengan baik, dan oleh sebab itu kami sangat berbahagia untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa Piridam Pharma adalah salah satu atau
yang pertama perusahaan publik di Indonesia yang mengakuisisi perusahaan publik di Australia. Jadi kita adalah perusahaan publik pertama yang mengakuisisi perusahaan publik di Australia. Jadi ini yang pertama kali. Jadi balik lagi untuk sinergi, pasti aja semua akan bertanya. Kami setelah melihat perusahaan ini selama 12 bulan, tentunya merasa dan menganggap dan yakin akan banyak sekali sinergi yang akan yang bisa dilakukan dari berbagai macam aspek, tentunya teknologi, marketing, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang menjadi mitra daripada probiotik yang ingin juga ekspansi ke Southeast Asia atau negara-negara ASEAN. Nah, sinergi itu juga bukan hanya berlaku dari marketing, tapi juga dengan API. Tadi ada pertanyaan tentang API. Saya lihat raw material, karena mereka juga membeli banyak sekali raw material, jadi ada banyak dari segi teknis. Kami baru saja kembali dari Australia minggu lalu, dan kami membawa semua tim. Jadi tim operasional kami, tim inti kami sudah ke sana. Jadi komersial dengan komersial, teknik dengan teknik, purchasing dengan purchasing, dan back end dengan back end. Jadi kami makanya kami berani memberikan projection yang mudah-mudahan bisa memberikan lebih rasa confident terhadap apa yang akan kami lakukan. Dan balik lagi tadi kalau dari Pak Ian, ini adalah proyeksi paruh tahun. Karena ini kan Juni. Jadi kita harapkan tentunya kalau kita bisa konsolidasi untuk tahun yang akan datang, tentu angkanya akan lebih menarik. Bapak dan Ibu tentu tahu bahwa probiotik aja revenue-nya adalah sekitar 250 juta Australian atau 2,5 triliun. Dan angka yang barusan Pak Ian sampaikan adalah angka first quarter 2024. Ya. Jadi demikian, mudah-mudahan ini menjawab. Kita tentunya juga nggak mau memberikan janji-janji yang ini karena ini, tapi namun demikian dari manajemen kami sangat bahagia dengan apa yang kami lakukan ini, dan mudah-mudahan ini akan membawa manfaat yang luar biasa untuk perusahaan dan pada gilirannya kepada para pemegang saham. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan secara offline dari Bapak Richard. Produk-produk apa dari probiotik yang akan dibuat atau didistribusikan di Indonesia? Dan juga skill set apa yang akan dibawa atau digunakan dari probiotik untuk PIFA Indonesia? Siapa? Oh ya, prebiotik ini banyak sekali bikin banyak produk, tapi balik lagi, salah satu yang harus kita lakukan adalah pabrik-pabrik kita harus mempunyai TGA certified. Artinya harus menyesuaikan dengan standar Australia, sehingga memungkinkan kita juga untuk mentransfer supaya kita bisa bikin beberapa produk untuk mereka. Dan hal-hal semua ini sudah kami jajaki, dan proses pabrik kita tiga-tiganya untuk TGA certified sedang berlangsung, dan juga sebaliknya. Ada banyak produk-produk yang sekarang diproduksi yang belum masuk ke Indonesia. Jadi memang kita juga melakukan pembicaraan intensif dengan semua nama-nama yang logonya Bapak-bapak lihat tadi. Jadi ya itu yang dapat kami sampaikan. Memang belum semuanya ini masih work in process, tapi sekali lagi kita memiliki 100% dari probiotik. Probiotik adalah kita punya anak perusahaan dan kita kontrol 100%. Jadi ini adalah sesuatu yang bukan 51 atau 60 tapi 100%. Nah, jadi itu adalah sesuatu bahwa Piridam benar-benar melakukan yang memberi manfaat untuk PIFA ya, Piridam Group. Itu aja.
Selanjutnya ada pertanyaan offline juga dari Bapak Paulus. Apa strategi perusahaan untuk menjaga kesehatan keuangan pasca akuisisi? Iya, jadi satu yang kita tahu adalah probiotik sendiri profitable. Jadi eh, seperti yang saya paparin kan memang perusahaan itu 250 million AUD dengan EBITDA yang cukup sehat. Eh, kita targetkan kalau nggak salah 33 juta AUD di tahun 12 bulan ke belakang. Nah, jadi pasca akuisisi kita cukup confident perusahaan yang kita akuisisi dengan juga leverage yang kita ambil. Pastinya bank-bank yang meminjamkan duit ke kita juga pasti akan menghitung berapa jumlah apa profitability perusahaan dan juga loan yang kita ambil. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pasca akuisisi kita cukup confident dengan leverage yang kita ambil dan juga prospek ke depannya. Oke, baik. Karena pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sudah terjawab, maka dari itu kami akan menutup public expose pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas para pemegang saham, undangan, media, serta hadirin yang kami hormati atas kesediaannya untuk menghadiri public expose dari PT Piridam Pharma Tbk. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya dari Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga mohon doanya untuk PT Piridam Pharma Tbk ke depannya. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa di acara berikutnya.